Oke. Nah, sejauh mana Anda mengerti tentang financial literasi? Oke. Indonesian School mengajari tentang financial quotient atau tidak? Indonesian School banyak mempelajari tentang bagaimana cara berpikir atau tidak? Indonesian School bagaimana belajar mengajari tentang hidup atau tidak? 3 hal ini yang perlu sebenarnya dipelajari Anda baik di sekolahan atau di luar sekolahan. Sayangnya di sebanyak sekolahan Indonesia tidak banyak dipelajari tentang 3 pokok ini, ya, tentang finansial, tentang berpikir, dan tentang kehidupan. Kalau Anda lihat beberapa negara, kita lihat nih ada contohnya Afrika Selatan, ya. Ada yang namanya Financial Intelligence Center. Jadi di sana itu ada beberapa lembaga yang khusus mengajari masyarakat tentang finansial. Di Sri Lanka bahkan, Anda lihat ada Financial Intelligence Unit. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang finansial. Nah, seharusnya di kita juga banyak ya lembaga-lembaga yang seperti ini. Anda lihat di Australia ada namanya School of Thinking. Ya, itu adalah pembelajaran tentang berpikir. Juga di Afrika. Ya, Anda lihat Thinking School. Dan hal-hal yang tersebut nanti perlu juga kita pelajari, ya. Ada bacaan yang perlu Anda baca baik dalam e-book atau buku-buku Anda pergi ke Gramedia bisa Anda lihat. Ada buku yang namanya Why a Student Work for C Student. Ya. Jadi banyak dari kita orang yang secara akademik baik, bagus, ya, juara kelas lah. Akademi nilainya A, B, tapi pada saat di dunia kerja dia bekerja untuk orang yang secara akademis gagal, tidak baik atau yang DO dan sebagainya. Jadi A student work for C student. Kenapa hal ini terjadi? Ya. Jadi kebanyakan kita itu punya krisis di lembaga pendidikan. Kenapa? Karena terlalu banyak dipelajari akademik di pendidikan. Tidak banyak mempelajari tentang finansial. Makanya kebanyakan kekurangan edukasi tentang finansial. Nah, orang yang katakanlah DO dari sekolahan, dia tidak punya skill. Akhirnya apa? Ya maksa. Ya, maksa mempekerjakan orang yang punya skill. Jadi mempekerjakan orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan akademis, ya tentunya orang yang IQ-nya tinggi. Jadi orang yang IQ-nya tinggi bisa mengerjakan banyak hal. Ya sudah, direkrut saja semua orang bodoh. Jadi orang yang pintar bekerja untuk orang bodoh. Ya, wajar karena secara finansial orang yang pintar hanya mengerti akademik, tapi kurang mengerti tentang finansial. Makanya Anda orang-orang yang pintar harus juga mengerti tentang finansial. Jangan hanya Anda pintar di akademik. Lama-lama Anda bekerja ke orang yang bodoh secara akademik, tapi pintar secara finansial. Nah, Anda harus juga pintar dua-duanya ya, secara akademik dan finansial. Itu namanya financial quotient, pengertian secara finansial. Coba saya tes pengertian Anda tentang finansial. Apakah Anda ngerti nggak tentang finansial? Apakah Anda pintar tentang finansial atau tidak? Anda sering mendengar buku cerita tentang Robin Hood. Ya, Robin Hood itu katanya merampok dari orang-orang kaya, lalu uangnya dikasihkan ke orang-orang miskin. Menurut Anda, Robin Hood itu pintar nggak secara finansial? Picture kita. Kita lihat Robin Hood itu zaman sekarang ada nggak? Masih ada nggak? Di Indonesia ada nggak Robin Hood? Ya. Ada. Yang dilakukan pemerintah sekarang mengambil pajak dari masyarakatnya itu apa bedanya dengan Robin Hood? Ngambil dari yang kaya, semakin kaya Anda, semakin besar pajaknya. Coba di Indonesia itu sebenarnya penghasilan UMR Anda hampir nggak dikena pajak. Makin tinggi penghasilan Anda, pajak 10%, 15%, sampai yang paling tinggi 30%. Ya, Anda masih mending kalau Anda pergi ke Australia 80% pajak. Orang yang paling kaya itu dikasih pajak 80%. Ya, sehingga makin kaya Anda,
semakin besar pajak Anda. Itu sama dengan Robin Hood. Dia ngambil uang daripada orang yang kaya dikasihkan ke yang miskin. Itu yang dilakukan kebanyakan negara-negara juga, tidak semua negara. Tentunya kebanyakan negara mengambil uangnya dari pajak. Jadi orang yang penghasilannya tinggi, pajaknya tinggi. Orang yang penghasilannya rendah atau orang miskin ya hampir tidak dipajakin. Uangnya diambil orang dari yang penghasilannya tinggi. Ini adalah Robin Hood di zaman sekarang. Robin Hood zaman modern. Ya, nah sehingga Anda sebagai yang dipajaki ya, harus berpikir 2 kali. Nah, makin tinggi penghasilannya makin tinggi pajaknya. Cuman kalau Anda perhatikan sebenarnya yang dipajaki itu hanya orang yang berprofesi, yaitu orang yang pendapatannya dari gaji. Orang yang pendapatannya dari usaha pajaknya nggak tinggi, malah kadang-kadang 0 pajaknya. Ya, sehingga sebenarnya orang yang dipajaki tinggi oleh negara adalah orang yang punya profesi. Ya, kalau Anda tidak ingin dipajaki, Anda harus jadi pebisnis, karena bisnis itu pajaknya setelah akhir tahun. Kalau Anda bangkrut nggak diminta pajak. Kalau Anda berhasil baru ada pajak 5%, 6%. Ya, sehingga sebenarnya yang banyak dipajaki adalah orang yang punya profesi.